Bab 67, Dunia Rahasia Xiao Dongtian. 3 hari berlalu dalam sekejap. Hari ini, hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba ujian masuk ke dalam lingkaran inti sekta Overlord, dimulai secara resmi. Lapangan utama di cabang luar sekta telah dipenuhi oleh ribuan murid. Dari kejauhan, pemandangannya seperti lautan manusia yang menghitam. Mereka datang dari berbagai penjuru, ada murid lama, ada pula para pendatang baru yang haus akan pembuktian. Bahkan ada juga yang datang jauh-jauh dari cabang sekta di luar kota, khusus untuk mengikuti ujian ini. Di wajah mereka, tergambar ekspresi yang sama tegang, antusias, dan penuh harap. Setiap orang mendambakan satu hal, menjadi bagian dari murid inti, dan bukan sekadar murid luar yang hanya dipandang sebagai calon-calon tanpa status yang jelas. Sekta Overlord adalah tempat para pahlawan ditempa. Menjadi bagian dari lingkaran dalam sekta berarti diakui, berarti bisa mengakses ilmu langka, pelatihan kelas atas, dan membuka jalan menuju puncak dunia persilatan. Manusia sebanyak ini benar-benar gila, gumam Wei sambil memandangi kerumunan di sekitarnya. Tapi dari ribuan ini, yang bisa lolos ke tahap inti mungkin tak lebih dari 100 orang. Sahut Zhou Heng dari sisinya, nada suaranya campuran antara bersemangat dan gugup. Wei mengangguk tipis, lalu menoleh ke arah gadis mungil di sebelahnya. Xiaolingge, kau takut? Julingge menggeleng dengan mantap. Tidak. Jawabnya tenang. Wajahnya polos dan lembut, tapi keteguhan dalam sorot matanya membuat Wei sedikit terkesan. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan rendah penuh amarah. Wei! Dari kejauhan, Zhao Yuanji muncul bersama rombongan makan hitam. Langkah-langkah mereka penuh tekanan seperti kawanan serigala yang siap menyergap mangsa. Zhou Heng dan yang lainnya langsung menegang, secara refleks melangkah lebih dekat ke Wei. Tenang saja, kata Zhao Yuanji sambil menyeringai. Kami juga ingin masuk ke dalam inti sekta. Tentu tak akan bikin masalah untuk saat ini. Namun sebelum kata-katanya sempat menenangkan siapapun, Wei menjawab dengan datar. Lo kamu sudah sembuh? Kalimat itu bagai tamparan di tengah wajah Zhao Yuanji. Wajahnya langsung menegang, amarah berkobar di mata. Kau! Wei hanya berdiri santai. Senyum tipis mengambang di bibirnya, tapi bagi Zhao Yuanji, senyum itu seperti belati dingin yang ditusukkan ke harga dirinya. Tunggu saja. Begitu kita masuk ke dalam Xiao Dongtian, aku pastikan kau tidak akan keluar dengan utuh. Desisnya penuh dendam. Di belakangnya, Huo Tianle ikut menggonggong sok berani. Benar. Kali ini kau tak akan lolos, dasar bajingan kecil. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Wei tiba-tiba melangkah maju 1 langkah. Spontan, Huo Tianlu terlonjak mundur 3 langkah, wajahnya memucat seketika. Baru setelah menyadari Wei hanya melangkah tanpa niat menyerang, ia baru bisa bernapas lega. PVFT. Suara tawa tak tertahan meledak dari sekeliling. Huo Tianlu mendadak merasa pipinya terbakar. Wajahnya merah padam menahan malu. Kalau bisa, ia pasti sudah menggali lubang untuk menyembunyikan diri. Zhao Yuanji memelototinya, penuh kemarahan. Memalukan! Dengusnya. Hanya dengan sampah seperti itu kau mau menjatuhkanku dari ujian? Wei tertawa kecil, penuh sarkasma. Kalau begitu, kau ini sungguh polosnya kebangetan. Wei! Zhao Yuanji gemetar. Rahangnya mengeras, giginya bergemeletuk menahan marah. Tapi ia tahu, jika sampai berani menyerang sekarang, bukan hanya akan didiskualifikasi, mungkin bahkan akan langsung dikeluarkan dari sekta. Tepat di saat itu, sebuah suara dingin dan jernih memotong suasana panas yang menyelimuti. Sebenarnya, menurutku dia benar. Kerumunan mendadak hening. Semua mata serempak menoleh ke arah suara itu.
Perlahan, orang-orang mulai menyingkir, memberi jalan kepada seorang pemuda berambut hitam yang melangkah keluar dari kerumunan. Langkahnya ringan, wajahnya tenang tanpa emosi, tapi aura yang mengelilinginya begitu tajam dan menekan, membuat semua yang memandangnya secara naluriah merasa tercekik. Dialah Zhang Wu, sang pedang angin. Nama yang dikenal di seantero cabang luar sekte sebagai yang terkuat, sosok luar biasa yang telah berhasil menembus penghalang dan menguasai kehendak pedang. Di hadapan Zhang Wu, bahkan Wei harus mengakui pria ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Zhao Yuanji, semakin lama, kau semakin menurun. Nada ucapannya masih tenang, tapi jelas terdengar mengandung cemoohan. Zhao Yuanji menggertakkan giginya, menahan kata-kata. Ia sudah cukup dibuat kesal oleh Wei, dan sekarang Zhang Wu ikut-ikutan mempermalukannya. Semoga kita bertemu dalam ujian. Zhang Wu melirik ke arah Wei, suaranya datar namun penuh arti. Lalu ia pun berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku dalam keheningan. Zhang Wu, sang pedang penjinak angin. Satu-satunya murid luar yang telah menyatu dengan kehendak pedang Doi, sebuah pencapaian langka yang bahkan para murid inti pun belum tentu bisa raih. Sebuah bakat langka. Seorang jenius sejati. Bahkan Wei, yang terkenal karena sistem misterius dan kekuatannya yang meroket, harus mengakui kehebatan Zhang Wu dalam diam. Kalau di seluruh cabang luar ini masih ada seseorang yang membuatku tak yakin bisa menang, pikir Wei, maka orang itu tak lain adalah dia. Zhang Wu menoleh ke arah Zhao Yuanji dan mengucap dengan senyum ringan namun tajam. Zhao Yuanji, kelihatannya kau makin hari makin memalukan. Nada bicaranya ringan, namun setiap kata seperti belati yang menusuk harga diri. Zhao Yuanji hanya bisa mengepalkan tinjunya, menahan amarah yang nyaris meledak. Ia tahu, menyulut konflik dengan Wei saja sudah cukup menyusahkan. Kalau sampai menambah musuh sekelas Zhang Wu, maka ujiannya kali ini bisa dianggap tamat. Lalu, Zhang Wu menoleh ke arah Wei dan berkata dengan santai, namun syarat makna. Semoga kita bisa bertemu di dalam ujian nanti. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya tegap, membelah kerumunan dengan tenang. Apa maksudnya itu? Bisik Li Hanlun tiba-tiba muncul entah dari mana. Kau punya dendam dengan dia? Baru kali ini aku melihat dia. Wei menggeleng perlahan, alisnya mengernyit. Tapi, meski hanya satu kalimat, tekanan yang dibawa Zhang Wu jauh lebih kuat daripada sekelompok anggota makan hitam. Mungkin dia cuma asal bicara. Tipe orang seperti dia tuh agak nyeleneh. Siapa tahu jalan pikirannya kayak apa? Hanlun mengangkat bahu santai. Namun ekspresinya berubah ketika melihat seseorang mendekat. Hei, wanita cantikmu datang tuh. Wei menoleh, dan benar saja. Seorang gadis menawan dengan tubuh tinggi semampai, balutan pakaian tempur ketat, dan wajah menawan sedang melangkah anggun ke arahnya. Dialah Liu Ruyun, pemimpin terkenal dari kelompok Liu Yun, sekelompok murid perempuan berbakat yang mendominasi cabang luar. Dengan postur tubuh menggoda, dan atribut fisik yang menonjol, ia benar-benar mencuri perhatian. Bahkan Zhu Lingga, yang biasanya tak ambil pusing dengan hal begitu, ikut melirik dadanya lalu menunduk menatap miliknya sendiri, wajah cemberut. Yakin deh, dia datang bukan buat aku. Gumam Hanlun dengan napas berat. Saudara Wei? Benar saja, Liu Ruyun langsung mengarah pada Wei, tanpa ragu ataupun basa-basi. Ada urusan, Nona Liu? Wei menyeringai canggung. Di sebelahnya, Hanlun memasang wajah nelangsa seperti ayam kehilangan remah roti. Liu Ruyun berkata langsung. Kalau nanti di dalam dunia rahasia anak buahku bertemu denganmu, aku mohon, beri kelonggaran. Nada bicaranya sopan, tapi jelas penuh makna. Wei mengangkat alis. Tapi kelompokmu itu berisi hampir semua murid perempuan di cabang luar.
Kalau aku harus menahan diri setiap kali melihat gadis, bukankah aku akan seperti bertarung dengan satu tangan terikat? Dengan kekuatanmu, Saudara Wei, apa kau perlu serius saat melawan perempuan? Liu Run menimpali, nada bicaranya santai tapi tajam. Perempuan ini lidahnya tajam juga, pikir Wei dalam hati. Mau tak mau, dengan kata-kata seperti itu, ia jadi segan untuk menolak. Ya, sebenarnya, aku cuma tertarik mengurus makan hitam saja. Wei lalu menatap tajam ke arah kelompok Zhao Yuanji yang berdiri tak jauh, dan bersuara keras agar mereka dengar. Asalkan bukan mereka, aku masih bisa ramah. Makan hitam langsung bereaksi. Wajah mereka menghitam, mata menyala tapi tak sempat menjawab. Dewa air! Tiba-tiba terdengar suara ledakan menggelegar di udara. Beberapa sosok melayang turun dari langit, seperti dewa-dewa yang turun dari nirwana. Semua adalah para tetua tingkat tinggi dari cabang luar sekte Overlord, masing-masing memancarkan aura luar biasa. Di barisan depan, seorang lelaki tua berambut putih berdiri gagah. Dialah sang kepala cabang, seorang ahli sejati dengan kekuatan setingkat Raja Beladiri Wuang. Tenang semua. Suaranya tak tinggi, tapi mengandung wibawa mutlak yang langsung membuat seluruh lapangan sunyi. Bahkan napas pun terasa seperti berhenti untuk sejenak. Buka gerbang dunia rahasia Xiao Dongtian. 8 tetua langsung bergerak serentak. Masing-masing mengeluarkan plakat batu kuno dari balik jubah, lalu mengalirkan energi sejati Genqi ke dalamnya. Seketika, sinar menyilaukan menyambar langit. Riak-riak bercahaya muncul di udara, membentuk pola-pola rumit yang menyebar seperti gelombang di permukaan danau. WUNG. Aura kuno menyelimuti lapangan. Seperti membuka pintu ke zaman purba, aroma keagungan dan bahaya bercampur jadi satu. Langit seolah terbelah. Sebuah celah gelap terbentuk di udara, membesar dengan cepat hingga seukuran gerbang raksasa. Bentuknya seperti mulut binatang buas, menganga dengan kelam dan kehampaan. Seolah siap menelan siapapun yang berani melangkah ke dalamnya. Bab 68, Mutiara Pengalaman Seharga Langit. Langkah kakinya menyentuh celah ruang, dan seketika itu juga, segalanya berubah. Gelap. Gelap total. Seolah matanya dilapisi tirai kelam yang tak bisa ditembus cahaya. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Tubuhnya terus meluncur turun, seperti dilempar ke jurang tanpa dasar. Tak ada pegangan, tak ada arah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tap, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Wei perlahan membuka matanya. Cahaya lembut menyambut, menghalau kegelapan. Pandangannya pun mulai pulih. Ia kini berdiri di sebuah lembah sunyi nan asing. Di sekelilingnya, tak ada satu orang pun. Apa lokasi setiap peserta diacak saat masuk? Gumamnya sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain. Namun bagi Wei, itu bukan masalah. Ia tak butuh tim. Dengan kekuatan dan sistem miliknya, ia justru lebih suka sendiri. Ia menunduk, memeriksa dua benda yang digenggam. Satu adalah plakat energi. Yang lain adalah jimat teleportasi.